Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Mantan politisi PDP yang baru saja dipecat dan baru juga bertemu Pak Jokowi di Solo. Siapa ia? Effendi Simbolon. Ya, akhirnya beliau berkomentar terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto yang makin lama makin ribet, makin rame, makin seru. Ya, dan juga bisa jadi menyeret nama-nama besar. Ya, beliau bahkan mengomentari bahwasannya ini juga yang harus bertanggung jawab juga ketum, yaitu siapa ketum PDP? Ibu Megawati. Effendi mengatakan, ya ketumnya harus mundur dong. Ya. Dan ada juga dari Yosef Wenas, analisis intelijen, mengungkapkan memberikan pandangannya terkait Hasto. Bahkan beliau itu menjelaskan apa yang terjadi di PDP, salah satunya adalah manuver Hasto Kristianto untuk menjadi ketum PDIP menggantikan Ibu Megawati. Apakah benar ya? Cuman ini penjelasannya ya. Apa memberikan pandangannya ya. Mari kita simak pandangannya. Let's go. Kan dari ketua umum juga bahwa ini kan ada hal yang pelanggaran hukum. Tapi banyak publik menilai kalau ini sebagai politisasi hukum karena belakangan ini Pak Hasto termasuk orang yang keras gitu terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Enggak Itu lah. gimana? Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Pertanggungjawaban ketua umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum. Dia harus seperti Perdana Menteri Kanada ya sekarang mundurkan diri, hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian ke-51 saja. Korea. Ya memang kita tahu ini kan bagian dari proses-proses politik itu sendiri sejak Pilpres, dan ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apakah PDIP in or out gitu loh. Dan ini sangat terkait dengan observasi intelligence yang kami lakukan bahwa ini memang agenda out menjadi oposisi itu dimainkan oleh Sekjen untuk kepentingannya, dengan surfing berbagai macam wacana-wacana yang terkesan ideologis, seolah-olah ya, itu sesuatu yang mulia yang dilakukan oleh PDIP. Jadi ini kita harus jeli, dan saya kira dari sisi koalisi melihat ini, intinya sprindik ini memang kasus hukumnya jelas, fakta-faktanya ada, dan kalau secara politis memang yang namanya Sekjen Hasto Kristianto itu harus dihentikan manuver-manuvernya dan tujuan-tujuan pribadinya ya. Tujuan pribadinya Hasto jangan-jangan ingin menjadi ketua umum juga, Mas Nah, Yosef. ini sudah saya bahas beberapa kali, tapi barangkali kalau kita boleh runut sedikit gitu ya. Iya, Ini supaya pemirsa kita lebih jelas gitu ya. Saya jelaskan sedikit lagi ya silakan Mas Yo. supaya konteksnya jelas. Jadi fakta yang sekarang ada yang terkait dengan ketum Megawati itu apa sih? Hmm. Pertama, beliau sudah 77 tahun. Ya, berkali-kali juga sudah mengatakan ingin mengundurkan diri dari posisi ini gitu ya. Ya, beliau sudah memimpin partai ini dari tahun 93, artinya sudah berapa? 32 tahun ya. Ya. Itu fakta. Nah, artinya dengan fakta ini PDIP sebetulnya sedang dan sudah memasuki masa transisi.
kepemimpinan. Jadi era Megawati ini oleh Megawati sendiri sudah sebetulnya lepas dari urusan pilpres dan dampaknya ya, sudah Ya. jauh hari sudah disebut bahwa ini memang sudah harus memasuki masa transisi kepemimpinan di partai. Itu satu hal. Nah, tapi memang masalahnya Ibu Mega ini kan sangat mengimani mantra bahwa kepemimpinan di PDIP itu harus anak biologis Soekarno. Nah, kalau mantra ini kelihatannya sampai hari ini belum bisa ditawar nih. Artinya belum ada indikasi ini bisa ditawar, ya. Nah, masalahnya mantra anak biologis Soekarno ini berhadapan dengan fakta yang juga sudah lama terjadi, yaitu family feud, perseteruan keluarga di antara kedua ahli waris ini. Kita tahu kan sudah lama Megawati memang mendesain blueprint bahwa Prananda itu di jalur partai, Puan itu di jalur pemerintah. Hmm. Begitu desainnya. Nah, oleh karena desain ini maka sebetulnya kita sama-sama tahu skenario Prabowo Puan di 2024 kemarin yang sudah rencanakan cukup lama sejak 2019 sebetulnya itu kan berantakan. Dan cerita berantakannya kita sudah tahu, terutama sejak pertemuan di Batu Tulis Bogor Oktober 2022. 2022. Ini belum pemilu loh. Belum terjadi U20 dimarah-marahin sama Ibu Mega dibatalkan gitu, disuruh para petugas partainya melakukan manuver. Belum. Jadi Oktober 2022 itu karena fakta bahwa ya koalisi nggak bisa menerima dengan elektabilitas Puan yang seperti itu. Pada saat itu yang dilihat adalah Ganjar kan. Dan kemudian cerita selanjutnya kita sudah tahu ya. Masuk 2023 terjadi U20, terjadi pertemuan di sawah bertiga antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Dan kemudian percepatan pengumuman Ganjar di hari Kartini dan seterusnya dan seterusnya. Ini 2023 itu udah tahun politik ya. Nah kita sudah tahu yang kemudian ujungnya sakit hati. Karena tidak terjadi dan kalah lagi gitu loh. Nah artinya skenario ini kan jadi berantakan. Skenario Prabowo Puan ini sebetulnya ingin mengantarkan Puan ke RI 2. Dengan kata lain kalau pakai bahasanya Pak Bambang Pacul kan Pak Prabowo ini menjadi galah bagi Korea yang namanya Puan Maharani. Karena kalau sudah di RI 2 kan tidak begitu sulit lagi untuk mendongkrak ke RI 1. Jadi mantra kepemimpinan di partai, anak biologis Soekarno di partai dan di level nasional ini masuk semua kalau ini terjadi, tapi kan berantakan. Dan ceritanya kita sudah tahu ujungnya Pak Jokowi disalahkan kan, menjadi sebab musabab karena modal Jokowi efeknya itu ternyata nggak dipakai untuk PDIP. Itu kan intinya. Ya. Jokowi efeknya dipakai untuk koalisi yang kemudian menang. Itu aja intinya sebetulnya. Nah, kemudian keadaannya kan menjadi fakta lain akibat dari ini, yaitu perolehan kursi PDIP turun. Kenapa kursi bisa turun? Karena suaranya turun kan. Kita sudah pernah bahas grafiknya kan. Di 2019 itu 22%-an, 2024 menjadi sekitar 19%-an turun. Nah, dalam keadaan yang seperti ini kan tantangan ke 2029 ini kan ya kita sudah bahas juga, mau dinaikin sideways atau tetap turun nih. Ini kan kinerja key indicators utamanya kan ini kalau parpol. Hasil dari kinerja di pemilu yang selama 5 tahun harus menjadi tugas utama menjaga elektabilitas kan. Yang kemudian diuji di pemilu menjadi suara dan kursi. Nah ini kan gagal. Berarti 2029 kan mereka harus memikirkan sesuatu. Nah tantangan ini yang kelihatannya belum siap dilaksanakan oleh dua ahli waris ini yang bersaudara tiri ini. Dan itulah yang membuka peluang sebetulnya untuk jalan ketiga yang dilihat oleh sekjen ini. Ya, yang selama ini memang membayangi kubu anak sulung yang satunya lagi Prananda. Banyak yang tidak sadar bahwa di balik membayangi ini sebetulnya dia adalah kubu tersendiri yang sangat dipercaya oleh ketum dan menjadi anak sulung. Karena
HK ini, Pak Hasto ini menjadi semacam skondan politik sejak Pak TK berpulang di 2013. Dan itulah sebabnya Pak Hasto ini bisa bertahan begitu lama sebagai sekjen 10 tahun. Apa Satu-satunya Mas Jo melihat Hasto merasa ada peluang ya, sebelum keluarnya sprindik maksudnya, Hasto merasa ada peluang dengan istilah Mas Jo kan jadi sekondannya Bu Mega ya kan Hasto ini. Hasto merasa ada peluang untuk dia bisa menghapus mantranya Bu Mega bahwa ketum itu harus keturunan Bung Karno. Nah, apa Hasto merasa dari kedekatan yang sangat dekat dengan Bu Ketum, Hasto ngerasa saya bisa bisa kok ada peluang kayaknya untuk ditunjuk sebagai pelanjut kepemimpinan di PDIP. Sehingga muncul tiga faksi ya. Faksi Puan, Pernanda, dan faksi Hasto sendiri ternyata kan begitu. Selama ini kan dan masalah semuanya link ke Ibu Mega. linknya ke Bu Mega. Nah, apa seperti itu, Mas Jo? Bahwa Hasto memang merasa ada peluang untuk diserahkan tongkat kepemimpinan oleh Bu Mega sebelum keluarnya sprindik. Sangat jelas peluangnya. Oh, Pertama fakta 10 tahun sebagai sekjen itu nggak ada presidennya. hmm, Pertama itu. Artinya ini menunjukkan bahwa Megawati sangat nyaman dengan skondan politik ini, pengganti Pak TK. Yang kedua, eh, kita tahu Pak Hasto ini juga kan ambil ambil gelar doktor sampai 2 terkait dengan Bung Karno ya. Soekarnoisme, Ya. ya. Yang pertama di Unhan itu kan tentang geopolitik Soekarno. Mm-mm. Yang kedua tentang partai, yang ideologi partai ya Soekarnoisme juga, tapi dari sisi partainya gitu, yang di Ya, UI, ya, ya. ya. Ini untuk menambah kredibilitas apa yang saya sebut Hasto menempatkan dirinya menjadi kuasi anak biologis. Dan kuasi itu kan ini istilah bahasa Inggris quasi gitu ya. Artinya seemingly, apparently, but not really gitu loh, atau being partly, almost gitu loh. Jadi dia memang anak biologis tapi dia kuasi memposisikan dirinya menjadi kuasi anak biologis. Peluangnya ada di mana? Di jalan tengah itu, skenario jalan tengah yang sebetulnya diwacanakan oleh Pak Guntur Soekarno di bulan September tahun 2023 agar Jokowi yang mengambil alih posisi ketua umum PDIP. Nah, sementara Pak Jokowi dan Pak Hasto ini kan jelas-jelas anak ideologis, bukan anak biologis. Ya. Tapi Hasto ini cerdas dengan positioning dia sebagai sekondan dan meningkatkan kredibilitas yang sangat Soekarnois melalui 2 gelar doktoralnya, plus rencana melembagakan akademi Soekarnoisme di sini di Jogja. Ini lagi jalan nih. Oh, Ahok itu akan menjadi salah satu yang diperbantukan ke sini. Ini lagi jalan. Jadi Anda lihat semacam manuver-manuver akademi ya, yang akademi. akan. Nah, saya nggak tahu bentuknya apakah universitas atau apa, tapi ini extension dari sekolah partai. Jadi di atasnya lagi. Ya, intinya adalah Soekarnoisme juga. Nah, kalau Anda jadi Ibu Mega yang sangat mengkultus individukan ayahnya, ya tentu ini kan sebagai sekondan politik sangat kredibel ya. Ini orang sangat bisa dipercaya gitu loh. Mana udah 10 tahun kan? Nah, itu sebabnya saya mengatakan kuasi anak biologis ini dulu, positioning ini dulu yang dicapai oleh Hasto untuk merebut, itu pun istilahnya adalah ketum sementara dalam transisi untuk mempersiapkan agar 2 anak biologis ini manakala siap ya. Tapi kan kalau sudah jadi ketum, kata sementaranya kan menjadi soal lain kapan. Iya, iya. Diinterpretasikan kapan sementaranya berapa lama kan jadi soal lain ya. Nah, jadi berbeda antara jalan tengah posisi ketum yang dilihat oleh Sekjen ini dan yang dilihat oleh Pak Guntur, di mana Jokowi yang seharusnya di situ, itu 2 hal yang berbeda. Kalau yang Pak Jokowi itu lebih tepat rekonsiliasi sebetulnya. Tapi kemudian kan diwacanakan oleh kubu ini menjadi pengambil alihan kan. Betul. Tapi sebetulnya pengambil alihan ini mau dilakukan oleh kuasi anak biologis Soekarno yang sekarang menjadi
anak sulung di antara ketiga kubu ini dan sangat dipercaya oleh Ibu Mega. Berarti Itu hanya yang seorang Hasto ya, Mas Jo, yang bisa merubah mantra Bu Mega ini. dengan Bahwa, jalan tengah itu, iya. oh, Kan dia sudah dilihat sebagai kuasi, jadi udah setengah anak biologis dan sangat dipercaya. hmm, Iya, 2 gelar doktor, mau bikin akademi dengan segala silabus dan kurikulumnya. Ya tentu saja sangat dipercaya. Dan lagi berarti juga kan jalan tengahnya sementara gitu kan. upaya-upaya Hasto untuk meraih doktoral di dua kampus berbeda yang dua-duanya mengambil disertasi tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno itu memang sebuah rencana besar untuk membuat kuasi dari Bung Karno itu melekat ke dalam dirinya sehingga seolah-olah ya kan seorang Hasto Kristianto di mata Bu Mega selain juga adalah anak ideologis juga seolah-olah ini ada kuasi anak biologis begitu maksudnya Ya, Mas Jo. iya. Itu positioningnya. Hmm. Agar Ibu Mega rela mempercayakan bahwa dalam transisinya ya dipercayakan dulu ke ketum yang kuasi anak biologis ini. Hmm. Itu sebabnya orang pertama yang menentang ide Pak Guntur di September itu ya Hasto Kristianto. Hmm. Coba cek media. Ketika Ya, Pak ya. Guntur melontarkan itu, yang paling pertama komen dan sifatnya menentang itu Hasto Kristianto. Karena ini adalah agenda dia. Nah, yang kemudian pasca sprindik berantakan semua. Hmm. 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 Karena bagi koalisi, bagi pemerintah, memang manuver ini harus dihentikan. Dari posisi sekjen aja sudah seperti itu gitu loh. Indonesia nggak bisa, ya sulit kita membangun dengan berbagai macam post-truth dan jaringan Hasto ini yang sangat meresahkan dan mengganggu. Itu intinya. Dan memang harus dihentikan. Sehingga kalau dihentikan dengan kasus hukum yang juga sangat jelas, bukan bukan politisasi hukum loh. Hmm. Karena ada pasalnya kan. Betul. Ada kasusnya, ada saksinya kok. Ini harus dihentikan memang. Jadi setelah Sekjen Hasto ini dihentikan ya silakan PDIP berproses internal nih menuju kongresnya. Ya, begitulah pandangan dari analis intelijen, ya. Bagaimana menurut pendapat sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.